Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Irmelan Sati dalam Gagasan Public Relation. Teman-teman semua, saya melanjutkan bahasan-bahasan sebelumnya. Kita akan mengkaji sebentar tentang marketing public relation untuk di lembaga pendidikan, yaitu sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Nah, teman-teman semua, beserta para praktisi PR dimanapun Anda berada, pada dasarnya marketing dan public relation disingkat MPR, marketing PR, ini upaya untuk merencanakan, melaksanakan sampai tahap evaluasi dari program-program komunikasi yang bermakna dua, yaitu aktivitas marketing dan public relation. Tentu fokusnya kepada konsumen, calon konsumen, media massa, dan mungkin ada beberapa yang memfokuskan juga kepada komunitas. Nah, marketing public relation ini berarti dua konsep ya, konsep marketing and public relation. Marketing PR bagi lembaga pendidikan tinggi sangat penting, buat sekolah juga sangat penting. Kenapa? Karena ini memadu padankan antara dua konsep utama, yaitu marketing dan PR. Di mana marketing fokusnya kepada promosi, selling, personal selling, penjualan kepada para calon konsumen, sekolah-sekolah, ke SMA-SMA, ataupun kepada calon mahasiswa ataupun calon siswa, ya. Sedangkan PR-nya sendiri adalah mengedukasi ya calon konsumen tadi agar bisa memilih, ya, menetapkan mana prodi yang tepat, mana sekolah yang tepat, mana perguruan tinggi yang tepat, baik yang di negeri ataupun yang di swasta. Nah, marketing PR ini dikombinasikan, dikelola bersama dengan strukturnya biasanya ada di struktur marketing department, ya. Kemudian PR-nya di situ ada dalam struktur marketing department. Ya, jadi PR tidak berdiri sendiri, PR masuk dalam struktur marketing. Kalau dari sisi ideal, sebenarnya ini ideal, tapi juga tidak ideal juga kalau dari sisi PR ya. Karena apa? Karena kalau idealnya PR berdiri sendiri, idealnya. Tapi ada organisasi yang membutuhkan dua-duanya dalam satu unit. Maka muncul aktivitas marketing public relation dan strukturnya pun marketing PR. PR di sini tidak melakukan fungsi penjualan ya teman-teman ya. Tolong digarisbawahi bahwa marketing PR, unit PR-nya tidak melakukan fungsi penjualan, selling ataupun promosi. Tapi PR lebih melakukan aktivitas mensupport marketing ala PR, dalam tanda petik ala PR. Jadi melakukan kegiatan dengan konsumen, consumer relation, dengan media relation ya, dan komunitas ataupun aktivitas lain di mana marketing tidak bisa handle. Contoh pengelolaan krisis, contoh mengedukasi konsumen tentang keunggulan produk, contoh fungsi-fungsi branding, baik secara corporate maupun produk dan jasanya. Kan lembaga pendidikan ini juga sekarang banyak juga dikelola secara korporasi ya, kemudian sekolah maupun perguruan tinggi juga banyak yang dikelola secara corporate ya, dalam tanda petik, sehingga orientasinya tidak hanya sekedar menjual, tapi juga mengedukasi calon konsumen, mengedukasi pasar, membranding si corporate-nya, membranding lembaganya, lembaga tingginya ataupun sekolahnya. Tentu yang dilakukan bersamaan ya. Jadi marketing public relation lembaga pendidikan ini bersamaan, sinergi dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasinya nanti itu bareng. Nah, hanya bedanya PR tidak melakukan kegiatan jual beli. PR tidak melakukan selling. PR di sini justru mensupport aktivitas marketing agar konsumennya atau calon konsumennya lebih aware terhadap bagaimana industri pendidikan tinggi, bagaimana sekolahnya, bagaimana program studinya, bagaimana kampusnya, bagaimana PT-nya, itu bisa menjadi referensi utama ya buat mereka, buat orang tua dan juga buat masyarakat ataupun komunitas. Nah, apa keuntungan MPR bagi lembaga pendidikan tinggi dan lembaga sekolah? Tentu satu hal yang bisa dilakukan atau menjadi signifikansi ya. Pertama adalah peningkatan ROI. Ini penting. Kenapa? Karena
semuanya harus berbiaya, no freelance ya. Jadi media, kemudian konsumen, komunitas, aktivitinya itu harus disiapkan biaya ya. Biaya dalam artian begini, contoh, misalnya kita mau pasang iklan di media sosial ya, kan nggak mungkin gratis, harus membayar. Nah, kemudian misalnya kita bikin program-program open house, program-program exhibition ya, kemudian seminar, webinar dan lain sebagainya, tidak ada yang gratis, semuanya harus berbiaya. Nah, biaya-biaya yang tadi sudah diinvestasikan oleh unit marketing PR tentu harus dihitung, ya kan? Dihitung berapa dampaknya, berapa impactnya, ya, outcome-nya juga apa, ya, engagement-nya juga apa, berapa dalam bentuk apa, sehingga tidak hanya sekedar melihat apakah muncul di media massa, kemudian dihitung berapa yang baca, nggak seperti itu, atau berapa yang melihat kalau di televisi misalnya, tidak hanya sebatas itu, tapi setelah melihat, menonton, apakah ada proses engagement, ada proses partisipasi dari para calon-calon konsumen tadi, sehingga proses evaluasinya pun juga komprehensif ya, tidak hanya sekedar ya sudah publikasi, pasang iklan, bayar, selesai. Tidak seperti itu, tapi harus dilihat juga apakah ada partisipasi, ya, berapa persen pengetahuannya, berapa persen perubahan minatnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, berapa persen perubahan orientasi, preferensi, ya, pilihan-pilihan prodi, pilihan-pilihan sekolah dan perguruan tinggi yang semula tidak paham, ya, prodi A menjadi paham. Nah, kalau sudah paham, apakah dia akan memutuskan untuk memilih? Ya. Nah, jadi MPR itu tidak hanya sekedar jualan ataupun hanya sekedar memberikan informasi kepada konsumen, tapi juga harus memonitor, melihat sampai outcome-nya berhasil, ya, sampai ada perubahan tadi ya, perubahannya tidak hanya dari sisi kognitif, tapi juga bagaimana mereka aware ya, mereka paham sampai mereka memutuskan untuk membeli. Jadi marketing PR ini lebih nge-push gitu ya, lebih mendorong aktivitas-aktivitas yang mengarahkan, mempersuasi, memotivasi para calon konsumen agar memilih produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Produk jasa buat lembaga pendidikan tinggi tentu di kekuatan program studinya, akreditasinya, alumninya, ya, jejaring lembaga pendidikan itu dengan industri, ya. Kemudian adakah di situ misalnya sertifikasi profesinya, atau misalnya adakah student atau siswa dari luar negeri yang bersekolah atau berkuliah di lembaga tersebut. Dan ini kan membuat akademik milinya menjadi semakin baik ya, karena ada cross culture communication di situ, ada masuknya culture yang sedikit banyak akan membuat minat peserta didik untuk lebih termotivasi dalam belajar gitu ya, dan termotivasi untuk going global, dan mereka juga punya target-target yang khusus untuk mengarah kepada apakah menjadi seorang job seeker atau menjadi job creator. Nah, tentu lembaga pendidikan ini harus sampai ke sana ya, mengolah proses komunikasinya, sehingga marketing PR tidak hanya sekedar berjualan, tapi juga melihat apakah ada relasi yang positif, apakah ada perubahan dari kognitif, afektif, dan konatif dari sisi calon konsumen yang semula mereka tidak tahu tentang lembaga pendidikan kita, apa keunikan, keuntungan, dan signifikansinya, menjadi lebih tahu. Maka marketing PR menjadi unit yang sangat diperlukan buat lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun di lembaga pendidikan tinggi, agar lebih bisa mendorong, nge-push ya, para peserta didik, calon mahasiswa, calon siswa dalam memilih atau membuat preferensi pendidikan mereka di masa yang akan datang. Ya, selain ROI juga mendukung adanya reputasi yang positif dari lembaga pendidikan itu.
Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan dari pemahaman para orang tua. Ya, jadi orang tua ini kalau bisa tidak hanya sekedar diajak memetakan harga, ya, program studinya apa, tidak, tapi juga harus diajak berpikir jangka panjang. Ya, para orang tua diajak berpikir jangka panjang. Jika putra-putri Bapak Ibu sekolah di sini atau belajar di PTS, PTN ataupun sekolah ini ABC dan seterusnya, mereka juga diedukasi karena mereka yang membayar kan, ya kan? Artinya siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi ini juga orang tua yang akan menyediakan biayanya, sehingga mereka juga harus melakukan harus diedukasi sejak dini juga agar mereka lebih intens gitu ya, lebih tahu dan tidak hanya sekedar ya sudah saya serahkan saja ke sekolah, saya serahkan saja ke perguruan tinggi, saya tidak ngurusin gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi marketing PR itu sampai ke sana tahapannya, sehingga betul-betul harus disusun, di-create, dibuat tim yang khusus ya, yang bisa memonitor sampai proses engagement, partisipasi dari konsumen dan calon konsumen, termasuk adanya kalau nanti ada case, ada krisis yang tidak bisa dihandle oleh tim marketing, maka PR yang jalan. Jadi ini saling kolaborasi antara marketing and PR, terutama untuk lembaga pendidikan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial ya. Di samping itu ada juga corporate public relation. Nah, ini tentu berbeda ya. Ini perlu kajian khusus lagi, nanti kita bahas di tahapan berikutnya. Tapi secara umum bahwa di lembaga pendidikan tinggi bisa ada marketing saja atau PR saja ya, atau kombinasi dua-duanya, marketing and PR, atau punya marketing dan punya corporate PR. Nah, jadi mana pilihan-pilihan itu tentu sangat tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing lembaga pendidikan, baik yang sekolah maupun yang perguruan tinggi ya. Sekarang ini tidak hanya perguruan tinggi, ada juga vokasi, ada juga universitas, institut, sekolah tinggi ya. Kemudian lembaga pendidikan bisa juga pondok pesantren ya. Kemudian sekolah-sekolah keagamaan, kemudian SMA, SMK, SD, SMP dan seterusnya, bahkan sekolah-sekolah yang baru pun, PAUD dan seterusnya, itu juga butuh aktivitas marketing PR. Jadi semua strata pendidikan itu lembaganya perlu diolah dengan baik, proses komunikasinya, sehingga menjadi keniscayaan ke depan pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik dari sisi kontribusi kita marketing and public relation. Terima kasih, demikian dari saya. Kita jumpa kembali di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.